Dengan cara mendaki mungkin menjadi salah satu cara kita bersyukur atas semua nikmat yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita bisa melihat kemegahan alam beserta hal-hal di dalamnya. Dan dari perjalanan, kita bisa mengambil banyak pelajaran tentang kehidupan. Selamat datang di Literasi Belantara Gunung Ungaran. Setelah selesai mendaki Gunung Andong di Magelang, saya pun menuju ke Gunung Ungaran via Perantunan yang berada di kota Semarang. Ketika pagi hari tidak ada pendaki lain di sini, dan kebanyakan hanya orang-orang yang akan melakukan tektok saja. Mungkin dikarenakan jarak menuju puncak yang tidak terlalu jauh, yang hanya memakan 3 jam perjalanan untuk mencapai puncak. Menuju siang, akhirnya saya melihat pendaki yang juga akan mendaki hari ini. Akhirnya setelah lama menunggu di base camp sementara Perantunan, saya bertemu sama pendaki lain nih yang mau barengan. Ada Mas siapa Mas? Agi dari Magelang ya. Sama Mbak siapa Pak? Tika. Mbak Tika ya. Sama Magelang juga ya? Iya. Ya, jadi kali ini saya akan berangkat bareng sama mereka menuju ke puncak Ungaran. Yang pertama tuh puncak apa sih? Apa ya? Lupa lagi ya? Intinya kita akan nanjak sampai ke puncak karena di Ungaran itu estimasi mungkin 2 jam kalau cepat, 3 jam kalau santai. Kayaknya kita lihat aja nanti lah. Tidak pakai lama, setelah mereka setuju, kami pun packing dan memulai pendakian. Kali ini kita memulai perjalanan jam 11.010 dari base camp Perantunan. Ini dia base campnya. Sebenarnya itu bukan base camp, tapi ya base camp sementara. Tadinya musola, cuman dialih fungsikan jadi base camp pendakian sementara. Untuk jalannya sementara di awal ini emang Perantunan itu tempat wisata, jadi jalurnya masih enak sih. Basecamp Ungaran via Perantunan ini merupakan tempat wisata. Jadi, trek pertama yang kami lewati sangat rapi, tertata dengan batu. Sebelum memasuki lebih dalam ke gunung, ada baiknya kita mention beberapa hal, dan tentunya berdoa meminta keselamatan. Ada baiknya sebelum memulai perjalanan, kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberi lindungan sampai kita bisa pulang kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ungaran, pergi untuk pulang. Yuk, gaskeun. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pintu rimba yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tadi kami berdoa, dengan trek yang sama dan melewati perkebunan warga. Sebelum memasuki hutan lebat, kita melewati perkebunan warga terlebih dahulu. Nah, sepertinya yang tadi itu bukan pintu rimba, tapi gak apa-apa lah, gak ada salahnya berdoa sebelum jauh dari pintu rimba juga. Karena base camp yang sudah dekat dengan hutan, jadi di via Perantunan ini kita tidak memerlukan ojek untuk ke pintu rimba, dan normalnya hanya cukup berjalan sekitar 20 menit saja. Dan dari pintu rimba menuju pos 1 sekitar 15 menit saja. Jadi ini dia pintu rimba menuju Gunung Ungaran via Perantunan. Jadi di Gunung Ungaran itu cuman ada 2 base camp resmi, yaitu via Perantunan dan via Mawar. Itu sebenarnya posnya berdekatan, cuman jalurnya gak ketemu. Jadi nanti ketemunya di puncak Botak. Kalau Mawar itu melipirnya ke kanan. Kalau sini tinggal nembus ke atas, jadi lebih dekat ke sini daripada via Mawar. Seperti itu. Dan ketika sudah memasuki pintu rimba, trek berubah menjadi tanah yang sesekali berbatu.
Kali ini kami mulai memasuki jalur dalam hutan. Berhubung semalam di sini hujan yang lumayan lama, jadi jalurnya sedikit licin dan harus lebih berhati-hati. Kali ini jam 11.32 kita sudah sampai di pos 1 Watu Omah. Apa tuh artinya Watu Omah? Oh, Omah itu rumah. Karin Omah itu nenek, bukan? Omah. Ini dia pos 1 Watu Omah. Kita istirahat dulu di sini, minum-minum, sebat dulu. Waktu menunjukkan pukul jam 11.32. Estimasi dari base camp menuju pos 1 sekitar 22 menit. Cepet banget ini, 22 menit asli. Setelah tiba di pos 1, kami tidak terlalu lama beristirahat dan melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 2. Dan trek berubah menjadi lebih berakar dengan pemandangan hutan rimbun. Awalnya saya kira pendakian Gunung Ungaran akan terbuka, tetapi ternyata pohon-pohon di sini sangat rapat. Tengah perjalanan menuju pos 2, kami menemui tanjakan yang lumayan buat buat susah sih. Soalnya ini batunya gede-gede kayak gini dan bukan batu-batu kecil yang pijakannya lebih kecil gitu. Lebih gede pijakan, cuman jadinya licin gitu. Dan itu jauh dari bawah sana. Tapi di depan itu udah pos 2. Iya. Cepet-cepet. Yo, lanjutkan. Akhirnya kami sampai di pos 2 jam 11.49. Estimasi sesuai dari map yaitu 20 menit. Sekarang berada di ketinggian 1489 mdpl dan menuju pos 3 nanjak ke 1586 mdpl. Untuk estimasi hampir mirip dari pos 1 sampai pos 2. Istirahat lanjut. Capek gak? Ada pos 3, pos 4 percabangan. Nah, dari pos 4 kita belok kiri. Posnya cuma ada 5 itu ke arah kanan. Kalau ke kiri gak ada. Ya, ke arah Banteng Riders. Jadi di map itu, di jalur Ungaran itu via Perantunan ada 5 pos. Kita cuma nyampe pos 4 dan belok ke kiri menuju Tikungan Cinta dan Puncak Bondolan yang merupakan area camp terfavorit karena di sana camp sunrise-nya. Nah, kalau pos 5 itu kita belok ke kanan dari pos 4 menuju Watu Lumpang, Puncak Banteng Rider, dan Puncak Botak. Lumayan capek juga sih. Di pos 2 kami pun beristirahat kembali dan hanya menghilangkan rasa haus. Sekarang kita lanjut menuju pos 3 jam 12.10 menit. Estimasi 20 menit menuju pos 3 ini dari pos 2. Jalur di sini lumayan dekat-dekat, jadi posnya itu berdekatan, tidak terlalu jauh. Dan terbilang enak juga sih, tidak terlalu menanjak, meskipun terkadang jalurnya jadi batu yang lumayan licin karena musim hujan juga. Perjalanan menuju pos 3 menjadi lebih licin dari trek-trek sebelumnya. Mungkin dikarenakan semalam hujan terus mengguyur di sini dan membuat kami harus lebih berhati-hati. Kami mulai melewati jalur yang lumayan menanjak. Hutan di sini juga menjadi lebih berlumut. Mungkin di sini yang disebut hutan lumut di Gunung Ungaran. Tentu hutan lumut akan terasa lebih lembab dan menjadi tempat tinggal yang cocok bagi flora dan fauna hutan hujan tropis. Sekedar informasi, saya dapat ini dari sumber pas di base camp, orang-orang di base camp. Katanya dulu itu di daerah sini tuh hutan pinus yang emang dikelola oleh manusia, tapi setelah itu ada kebakaran, terus hutannya dibiarin tumbuh dengan sendirinya dan jadilah hutan lumut. Kenapa disebut hutan lumut? Karena lumayan basah suhu di sini dan emang tumbuhannya dipenuhi lumut juga sih, makanya disebut hutan lumut.
kami sampai di pos 3 jam 12.28 dan sesuai estimasi, sesuai di map sih, jadi gak terlalu ngaret meskipun nyantai sekali tadi. Pos 3. Sekarang kita akan melanjutkan kembali perjalanan pada jam 12.40. Estimasi kayaknya masih sama lah ke pos 4. Dekat juga. Dari pos 4 kita akan belok ke kanan. Oke? Perjalanan menuju pos 4, jalur menjadi lebih lumayan terjal, tapi gak terlalu terjal-terjal banget, masih wajar. Dan juga cuaca di sini mulai ada geludug-geludug petir, sepertinya akan terjadi hujan. Tapi mudah-mudahan sampai area camp gak hujan sih, mudah-mudahan. Soalnya ribet juga kalau hujan. Kita lanjutkan kembali perjalanan menuju pos 4. Melanjutkan perjalanan menuju pos 4, kami pun melewati Ondo Rante. Ondo itu tangga, oh, tangga berantai mungkin. Ya, bahasa Indonesia. Maksudnya Ondo Rante itu. Lanjutin aja pos 4. Jalur menuju pos 4 ini lumayan menanjak, lebih menanjak dari pos-pos sebelumnya, dan di belakang juga udah pos juga sih. Cuma nanjaknya lumayan bikin melongo, bikin males sih. Soalnya tadi kan udah ngelewat Ondo Rante ya, itu bener kayak tangga semua sampai pos 4 itu. Ya kayaknya ya tangga semua kan dari Ondo Rante sampai pos 4. Dan tangga itu enak buat pijakan tapi gak enak buat lutut. Setelah melewati Ondo Rante, sampai di pos 4, jalur terus dipenuhi dengan tangga. Faktanya, trek seperti ini memudahkan pendakian untuk melewati tanjakan. Karena kalau tidak dibuat tangga akan menjadi licin, apalagi kita mendaki pas musim hujan. Akhirnya kami sampai di pos 4. Apa? Kolo Keciko. Pasti gak jelas banget tulisannya. Dan sekarang kita berada di ketinggian 1742 mdpl. Pantesan suasananya agak berkabut. Dan di sini juga di belakang ada persimpangan. Itu dia persimpangannya. Persimpangan kalau ke kanan sebelah sini itu ke Puncak Banteng Raiders. Nah, kita bakal menuju ke sebelah kiri yang merupakan camp area Puncak Bondolan. Jadi kita bakal nge-camp di sana. Soalnya terbuka kalau di sana. Ini juga area camp ya? Oh, bukan. Area camp itu kalau ke kanan di Watu Lumpang, bukan. Pokoknya itulah. Kita ngambil kiri aja. Kita istirahat dulu di sini. Dan estimasi sekarang jam 1.06. Tadi berangkat dari sana jam 1.40. 26 menit menuju pos 4 ini. Lebih lama 6 menit. Soalnya tadi agak males di Ondo Rantainya yang bikin lama. Pos 4 merupakan titik persimpangan antara Puncak Bondolan ke arah kiri dan ke kanan menuju dua puncak, yaitu Puncak Banteng Raiders dan Puncak Botak. Kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Tanjakan Cinta sebelum Puncak Bondolan jam 1.17. Estimasi sekitar 15 menit dari pos 4 menuju Tanjakan Cinta apa Pengkolan sih? Pengkolan deh. Salah ya. Tikungan Cinta 15 menit ke sana. Keng. Kami pun memilih untuk menuju ke arah kiri terlebih dahulu dan untuk turun melewati jalur kanan. Jalur menuju Tikungan Cinta lumayan menanjak, berbatu dan berakar juga. Kayak gini lah di belakang saya. Tapi tetap semangat, Pak. Semangat, Mas. Semangat dong. Bentar lagi depan kayaknya Tikungan
cinta. Tapi hanya untuk orang-orang yang berpasangan. Kalau saya jomblo. Sebelum sampai di puncak Bondolan, kami akan melewati tikungan cinta terlebih dahulu. Dan mulai dari tikungan itu, jalur akan berubah menjadi terbuka. Di perjalanan saja sudah terlihat tanda-tanda langit di sela-sela pepohonan. Akhirnya setelah perjalanan dari hutan lumut, perjalanan kali ini mulai dari tikungan cinta, perjalanan akan lebih terbuka. Kita lihat saja di depan seperti apa. Oh, kebuka noh. Wah, cerah banget nih. Padahal tadi di perjalanan itu udah petir udah banyak, geludug-geludug. Tapi sampai tikungan cinta bener-bener terbuai jatuh cinta. Akhirnya perjalanan menjadi lebih terbuka. Wow. Tikungan cinta. Gimana Pak? Bagus Pak di sini Pak? Bagus. Lihat ke belakang dong. Jalur terbuka ya. Tadi kita ada di dalam hutan sana. The real tikungan cinta bersama mereka. Kami bersyukur sekali ketika sampai di sini cuaca lumayan cerah. Padahal tadi di perjalanan petir sudah terdengar semenjak dari bawah. Inilah keindahan Gunung Ungaran ketika di sore hari. Ketika mau kembali melangkah, kami berpapasan dengan pendaki lain yang sebelumnya sempat bertemu di base camp. Dan katanya, di puncak Bondolan masih kosong, dan hanya ada kami bertiga yang akan mendirikan tenda di sana. Hati-hati Mas. Yo, mari Mas. Hati-hati. Sekarang kita lanjut kembali menuju puncak Bondolan dari tikungan cinta. Ketika di sini langkah kami lebih dipercepat karena ditakutkan hujan akan turun lebih awal. Meskipun tergesa-gesa, tetapi jangan lupa tetap berhati-hati. Perjalanan menuju puncak. Puncak apa sih namanya? Lupa lagi. Puncak Bondolan ya. Jalur terbuka banget dan cerah berawan juga. Enak jadinya, gak panas. Meskipun sekarang jam 2 siang, tapi mantap. Setelah tiba di puncak Bondolan, kami pun langsung mendirikan tenda karena hujan sepertinya akan turun. Tidak banyak yang kami lakukan ketika di sini dan menunggu pagi tiba untuk melanjutkan ke Puncak Botak dan Banteng Riders. Sekali. Untungnya ketika udah sampai sini hujan baru turun ketika tenda sudah berdiri. Jadi timingnya pas banget menurut perhitungan tadi kita jalan, perhitungan hujan tadi. Dan kita sekarang makan dulu nasi yang dibungkus tadi di base camp. Niatnya buat sarapan tapi malah jadi makan malam, makan sore.
grill itu langsung beli jadi ya? Ya, Dagingnya. Kita made ini sendiri. Oh ini bikinan sendiri? Iya. Oh alah, Masih sendiri, motongin sendiri. grill ayam ya, baru tahu. Grill ayam. Budget low. Daging 9.000. Biasanya kan daging sapi ya? Iya. Kalau grill ya. Di luar kabut sih. Kalau tadi cerah tapi sekarang tertutup kabut. Kita makan malam dulu. Jam berapa nih? 19.20. Jam setengah 8. Kalau marinasi itu diapain sih Pak? Bumbuin gitu. Heeh. Biar meresap ya. Alah. Marinasi made in Mbak and Masnya, made in Magelang. Cocoknya nih. Selamat pagi. Kali ini jam 5.59 di Puncak Ungaran, Puncak Bondolan. Masih kabut tebal. Mudah-mudahan bisa secepatnya kebuka sih. Soalnya ini lagi matahari terbit ya, jam 6. Cuman ketutup banget sama kabutnya yang tebal banget. Kalau gak kebuka juga gak apa-apa sih, karena bukan itu yang dikejar. Ada makna lain dari suatu pendakian. Ketika bangun di pagi hari, cuaca di sini masih diselimuti kabut tebal. Untungnya saya bawa drone, jadi kalian bisa tetap menikmati keindahan pagi di sini meskipun cuaca berkabut. Dengan ketinggian 1885 mdpl, inilah puncak Bondolan, Gunung Ungaran. Sambil nunggu kabut turun, kali ini saya mau ke puncak tertinggi dulu dari Puncak Ungaran. Hitung-hitung pemanasan lari pagi ke puncak tertinggi. Karena puncak Bondolan ini masih di bawah 2000. Kalau puncak tertinggi udah di atas 2000-an. Sekarang jam 7 pas menuju puncak Botak. Estimasi sekitar 15 menit. Jam 7.04 masih di tengah perjalanan. Kalau di sini udah terbuka nih, ini bagus banget. Sekarang masih gelap dan jam 7.07. Ini jalanannya bagus banget. Kalau terbuka menuju puncak Botak ini jalannya rimbun sama rumput-rumput. Terus nanti kalau mau lihat yang lebih jelasnya, karena nanti bakal balik lagi, packing, terus menuju ke sini lagi, nanti jalurnya akan lebih jelas. Treknya berupa bebatuan dan tanah, batu-batu gede. 7.11 belum nyampe puncak. Sepertinya perjalanan akan menjadi lebih landai. Ini percabangan buat ke puncak Banteng Rider. Kita ke bawah, kalau ke puncak Botak kita ke atas. Let's go. Puncak Botak 2050 mdpl. Estimasi tadi kalau lari trail running dari Bondolan sampai sini 13 menit, terhitung cepat. Puncak ridersnya itu. Jadi kalau ke sana tinggal turun aja. Tadi ada jalur juga di bawah.
kelihatan. Tapi bakal kelihatan nggak ya di sini? Coba lihat. Nah, jadi jalurnya ke bawah sini kalau mau ke atas sana. Kita pulang lagi sekarang jam 7.18. Kita pulang lagi. Hup. Mungkin estimasi turun bisa lebih cepat. Kayaknya bakal 10 menit sepertinya. Kita lihat saja. Jam 7.28 menit. Tadi estimasi dari sana jam 7.20, sekarang jam 7.29. 9 menit sampai dari Puncak Botak ke Bondolan, sementara 15 menit dari Bondolan ke Botak kalau untuk trail running. Kayaknya kalau bawa beban bakal 30 menitan deh. Setelah selesai lari pagi menuju Puncak Botak, kami pun sarapan dan langsung packing untuk melanjutkan pendakian kami menuju puncak selanjutnya. Mumpung kabutnya sudah hilang, jadi pemandangan lebih terbuka. Sekarang baru beres packing jam 8.30 dari Puncak Bondolan dan menuju Puncak Botak. Masih bersama mereka. Di sini udah lumayan agak cerah dan terbuka juga. Mau foto-foto lagi gak? Apa? Di sini. Iya. Bertiga tuh foto dulu yuk. Selfie dulu deh. Bagus nih. Kebuka. Dari Puncak Bondolan menuju Puncak Botak, kami hanya melewati punggungan gunung yang hanya sesekali menanjak dengan kebanyakan trek landai. Akhirnya kami sampai di Puncak Botak. Jam 9.10 kayaknya estimasi dari Bondolan ke sini sekitar 30 menitan kalau bawa carrier. Sebenarnya tadi pagi udah ke sini, cuman tektok jadi lebih cepat, cuman 15 menit. Cuman tadi belum terbuka kayak gini. Sekarang udah terbuka dari kabut. Kita ke puncak satunya lagi dari Puncak Botak. Kami pun tiba di Puncak Botak, puncak tertinggi di Gunung Ungaran dengan ketinggian 2050 mdpl. Dan ini dia Puncak Botak Gunung Ungaran. Turun dari Puncak Botak kita menemukan pelang ini, cuman kayak ada jalur ke bawah. Kan nggak tahu ini, nggak tahu bukan yang menuju Puncak Riders, tapi kayaknya kita mau menyusuri dulu ke bawah. Takutnya bukan ini kan, nanti malah kepentok. Mending kita ke bawah aja dulu. Akhirnya kami sampai di persimpangan menuju Puncak Botak dan Banteng Riders. Kayaknya estimasi dari sini mana ya? Menuju Banteng Rider. Lah gak tau lah. Bingung juga. Tapi dari ketinggian 1900 sekarang di sana 2034. Jadi nanjak sekitar 100 meter kurang kayaknya. Kita berpisah di sini ya. Iya. Yo, hati-hati. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mas. Hati-hati ya, Mas. Yo, sama-sama. Makasih airnya ya. Iya. Nanjak dulu, guys. Sendirian kita sekarang menuju Puncak Riders. Jalannya bos, nanjak banget. Bawa carrier juga soalnya takut kenapa-napa, soalnya di dalam carrier barang berharga semua. Kalau ditinggalin, takutnya ada yang ngambil. Jadi mending dibawa aja. Nah, ini dia Watu Lumpang sebelum menuju Puncak Banteng Riders. Watu Lumpang, yang saya tahu bahasa Jawa itu watu, batu. Kalau lumpang saya kurang tahu apa ya. Coba yang tahu bisa komen di bawah. Orang Jawa, tentunya orang Jawa yang tahu.
lanjut lagi. Kita lanjutin perjalanan menuju Banteng Riders dari Batu Lumpang jam 10.08. Setelah melewati tanjakan, jalan akan menjadi landai dan enak untuk dilewati. Kita lanjutkan kembali. Kali ini setelah jalur landai tadi, kita melewati lembah Jinten. Ini dia lembahnya. Jadi ini posisi kita itu ada di bawah, tepat di lembah kayak gitu. Kita kayaknya harus nanjak lagi untuk sampai di puncak Banteng Riders. Ini mungkin tanjakan terakhir sebelum mencapai puncak Banteng Riders. Cuman dikit sih lembahnya, nggak terlalu panjang. Sepertinya memang tidak ada orang lain lagi selain saya yang ada di jalur pendakian ini. Sepi banget. Dan seperti yang dikatakan tadi, jalurnya menjadi menanjak lagi setelah tadi melewati lembah. Kayaknya di depan udah puncak, soalnya udah terlihat cahaya juga. Let's go! Setelah melewati tanjakan dari lembah, akhirnya kita udah menemui trek yang lebih landai. Itu arah puncak, treknya akan menjadi lebih landai karena kita udah tepat berada di punggungannya. Di puncak Banteng Riders juga di sini bisa ngecamp, cuman gak seluas yang di Bondolan area campnya. Cuman ada kayak buat berapa tenda gitu, sama di sebelah kanan juga, dan depan puncak. Akhirnya sampai di puncak Banteng Riders. Mantap. Jalannya lumayan jauh dan licin-licin juga, tapi terbayar sama view di sini. Kita lihat. Kota Semarang terlihat jelas dari sini. Di sini sangat sepi banget karena mungkin ini weekday juga, tapi ini nggak ada orang banget meskipun weekday di sini. Soalnya kayaknya puncak, bukan puncak favorit ya, tapi puncak yang paling mudah untuk dijangkau itu emang puncak Botak sama puncak Bondolan. Soalnya itu kan udah satu jalur, jadi kita bisa ambil jalur kanan dulu atau jalur kiri dulu, dan itu kayak satu jalur, jadi ngelewat, jadi lintas jalur gitu. Cuman sama-sama turunnya di Perantunan, ketemunya di pos 3. Nah, kalau puncak Banteng Riders ini harus jalurnya beda ya sama jalur yang lain. Soalnya ini menuju puncak Botak, cuman ada cabang ke kanan. Dan sampailah di sini, dan juga lumayan juga treknya. Makanya orang-orang jarang yang ke sini, kebanyakan hanya ke puncak Botak dan puncak Bondolan saja. Yo, sekarang kita akan turun kembali karena kita belum sempat mereview jalur menuju persimpangan di pos 4. Pos 4 ya, salah tadi ralat ya. Jadi percabangannya di pos 4 ke kiri atau ke kanannya. Ya, kita review jalur sampai pos 4 dari percabangan yang tadi. Oke. Setelah tadi nerbangin drone, sekarang kita kembali pulang menuju percabangan sebelumnya. Percabangan antara Banteng Riders dan puncak Botak. Mungkin gak akan terlalu di review untuk jalur pulang. Intinya jalurnya lebih berkabut, tapi jalurnya tetap sama kayak tadi. Yuk. Sekarang kita udah sampai di persimpangan dan menuju pos 4 jam 10.57. Estimasi tadi menanjak ke sana sekitar 20 menitan dan turun sekitar 10 menit, jadi lebih cepat. Cuman treknya agak lumayan licin. Untungnya pakai sepatu Eger Polok yang emang ngegrip banget ke tanah itu, sehingga tidak terlalu licin. Mari kita lanjutkan, semoga tidak bertemu hujan karena cuaca relatif mendung.
Kalau hujan ya ribet juga sih. Jalur turun dari jalur kanan menuju Puncak Botak terbilang landai. Sementara nggak tahu nih di depan akan jadi terjal atau masih landai. Terjal menurun ya, soalnya ini posisi lagi mudun. Ya landai banget depan. Enak nih jalur sini. Bisa jalan cepat juga. Sebelum sampai di persimpangan terakhir, ini kita melewati pos 5 terlebih dahulu yang berada di ketinggian 1890 mdpl. Pos 5 menuju Puncak Botak dan Banteng Riders. Kita lanjutkan kembali. Setelah melewati pos 5, jalanan akan lebih menurun, tanah dan berbatu juga. Lihat treknya. Ini ada jalur yang kayak dibuat tangga kayak gini, jadi lebih aman. Kalau gak dipakai tangga gini nih, curam banget ini ke bawah. Masih tangga juga. Masih tangga juga. Udah ini kayaknya udah nih. Akhirnya sampai di pos 4 yang merupakan percabangan juga menuju Puncak Bondolan, Puncak Banteng Riders, dan Puncak Botak. Perjalanan estimasi dari percabangan antara Banteng Riders dan Puncak Botak sekitar 20 menit turun. Kalau naik kayaknya bakal lebih lama. Ini merupakan tempat finish juga kali ini, finish video Gunung Unggaran. Sampai bertemu di pendakian selanjutnya.